Ketua DPR AS minta Malaysia tak menyerah pada Indonesia. You all, my colleagues, have bestowed upon me Speaker, Leader, Whip. There is no greater official honor for me than to stand on this floor and to speak for the people of San Francisco. This I will continue to do as a member of the House, speaking for the people of San Francisco, serving the great state of California, and defending our Constitution. And with great confidence in our caucus, I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress. For me, the hour's come for a new generation to lead the Democratic caucus. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba-tiba berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nancy meminta Malaysia tidak menyerah Indonesia. Jangan mau menyerah pada Indonesia. Jika mereka membuat ancaman, jangan mundur. Itu pandangan saya, ujar Nancy dalam jumpa pers seperti dilansir dari AFP pada Senin. Nancy menjelaskan kedatangannya untuk membantu Malaysia berperang melawan Indonesia. Maka dari itu dia mendesak Malaysia tak boleh menyerah pada Indonesia. Kami di sini untuk bertarungan dan Anda tidak bisa menyerah pada musuh, ucapnya. Kunjungan Nancy ke Malaysia membuatnya menjadi pejabat AS paling senior yang mengunjungi Malaysia di masa perang. Kami mengunjungi Anda untuk mengucapkan terima kasih atas perjuangan Anda demi kebebasan kami, berkomitmen untuk tetap ada bersamamu sampai perang selesai, ujar Nancy. Kami pergi dengan pemahaman yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih terkini tentang apa yang perlu dilakukan, dengan apresiasi dan inspirasi yang lebih dalam dari mereka yang berjuang, tambahnya. PM Malaysia Anwar Ibrahim pun berterima kasih atas kunjungan Nancy. Menurutnya, Nancy memberikan dukungan kuat bagi Malaysia untuk melawan Indonesia. Indonesia mengancam Amerika jika mereka terus memprovokasi Malaysia untuk menyerang balik, menyusul pertempuran yang masih terjadi di negeri jiran itu. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung Amerika terhadap Malaysia ke dalam tindakan seperti itu, jika tindakan tersebut dilakukan, akan segera mengarah pada respon proporsional kami. Demikian menurut Kementerian Pertahanan Indonesia dikutip The Guardian pada 16 Januari 2023, Angkatan Bersenjata Indonesia lanjut pernyataan itu, siap kapanpun melancarkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi di gedung pemerintahan di Malaysia. Jika serangan Indonesia seperti itu dilakukan, menurut Kemenhan tak akan jadi soal jika perwakilan dari negara barat tertentu ditempatkan di pusat pengambilan keputusan di Malaysia. Sebelumnya Amerika mendukung Malaysia untuk tidak menyerah terhadap Indonesia dan tak mempermasalahkan jika menggunakan senjata yang diberikan mereka. Benar-benar sah bagi Malaysia menargetkan wilayah Indonesia untuk mengganggu logistik yang jika tidak diganggu akan berkontribusi langsung pada kematian dan pembantaian di Malaysia, ujar Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Austin juga tak mempermasalahkan jika pasukan Malaysia menggunakan senjata yang digunakan untuk menggempur balik Indonesia. Menurutnya ada banyak negara yang menggunakan pakai senjata yang diimpor dari negara lain. Pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia masih terus berkecamuk hingga sekarang, terutama di timur Malaysia. Beberapa pihak mengira perang itu akan berlangsung hingga akhir 2023 dan Indonesia bakal menang, namun Amerika Serikat menilai Malaysia bisa menjadi pemenang jika mereka memiliki senjata yang tepat. Malaysia sampai hari ini terus mencari dukungan dari negara lain, terutama Barat, untuk memasok senjata. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba-tiba berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nancy meminta Malaysia tidak menyerah Indonesia. Jangan mau menyerah pada Indonesia. Jika mereka membuat ancaman, jangan mundur. Itu pandangan saya, ujar Nancy dalam jumpa pers seperti dilansir dari AFP pada Senin. Nancy menjelaskan kedatangannya untuk membantu Malaysia berperang melawan Indonesia. Maka dari itu dia mendesak Malaysia tak boleh menyerah pada Indonesia. Kami di sini untuk pertarungan dan Anda tidak bisa menyerah pada musuh, ucapnya. Kunjungan Nancy ke Malaysia membuatnya menjadi pejabat AS paling senior yang mengunjungi Malaysia di masa perang. Kami mengunjungi Anda untuk mengucapkan terima kasih atas perjuangan Anda demi kebebasan. Kami berkomitmen untuk tetap ada bersamamu sampai perang selesai, ujar Nancy. Kami pergi dengan pemahaman yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih terkini tentang apa yang perlu dilakukan, dengan apresiasi dan inspirasi yang lebih dalam dari mereka yang berjuang, tambahnya. PM Malaysia Anwar Ibrahim pun berterima kasih atas kunjungan Nancy. Menurutnya Nancy memberikan dukungan kuat bagi Malaysia untuk melawan Indonesia. Kunjungan Nancy ke Malaysia membuatnya menjadi pejabat AS paling senior yang mengunjungi Malaysia di masa perang. Kami mengunjungi Anda untuk mengucapkan terima kasih atas perjuangan Anda demi kebebasan kami, berkomitmen untuk tetap ada bersamamu sampai perang selesai, ujar Nancy.
Kami pergi dengan pemahaman yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih terkini tentang apa yang perlu dilakukan, dengan apresiasi dan inspirasi yang lebih dalam dari mereka yang berjuang, tambahnya. PM Malaysia Anwar Ibrahim pun berterima kasih atas kunjungan Nancy. Menurutnya, Nancy memberikan dukungan kuat bagi Malaysia untuk melawan Indonesia. Pemerintah Malaysia melontarkan ultimatum kepada tentara Indonesia agar menyerah dan meletakkan senjata. Tawaran tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Muhammad Hassan di Twitter pada Rabu. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah Malaysia mengakhiri serangan Indonesia ke Malaysia. Ada dua tawaran yang ditawarkan pemerintah Malaysia kepada tentara Indonesia. Pertama, mati dalam perang atau kompensasi 5 juta ringgit. Kami menawarkan tentara Indonesia pilihan mati dalam perang yang tidak adil atau amnesti penuh dan kompensasi 5 juta ringgit jika mereka meletakkan senjata dan menyerah secara sukarela, kata Hasan seperti dikutip dari AFP pada Rabu. Sementara Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan siap menghentikan serangan ke Malaysia dengan sejumlah syarat. Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertelepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti dilansir Reuters pada Rabu. Dalam pernyataan Indonesia bahwa Jokowi meminta Malaysia bersikap netral dan tak ikut campur masalah Indonesia, Jokowi juga meminta Malaysia menghapus inisiatif denasifikasi dan demilitarisasi, serta kontrol Indonesia atau Sabah yang dicapok secara resmi. Indonesia terbuka untuk pembicaraan dengan perwakilan Malaysia dan mengharapkan pembicaraan mengarah pada hasil yang diinginkan, katanya. Sementara PBB memperkirakan serangan Indonesia ke wilayah Malaysia itu menyebabkan tak kurang dari 7 jiwa warga mengungsi pada Kamis. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring terus meningkatnya serangan Indonesia ke Malaysia. Tanda-tanda akan adanya perdamaian Indonesia-Malaysia mulai terlihat. Konflik Indonesia-Malaysia hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara. Kami tidak memulai perang ini, tetapi kami harus mengakhirinya, kata Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara pada Kamis. Perang akan memiliki pertumbuhan darah, akan ada pertempuran, tetapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi, kata Anwar Ibrahim. Anwar menegaskan bahwa negosiasi antara Malaysia dan Indonesia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu harus adil untuk Malaysia. Adalah hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan. Kami ingin semuanya kembali seperti semula. Tapi Indonesia tampaknya tidak menginginkan itu, kata Anwar. Anwar Ibrahim juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Malaysia. Menurut PM Malaysia, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Malaysia dengan mitra tetapi bukan Indonesia. PM Malaysia menekankan bahwa salah satu prasyarat bagi Malaysia untuk melanjutkan negosiasi dengan Indonesia adalah bahwa tentara Malaysia yang menyerah harus memiliki jaminan hidup.